wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Makhfurur Rahman dengan nomor NIM 22381091027, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam untuk memenuhi tugas manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Khatibul Umam. Pengertian kepemimpinan. Mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Kepemimpinan menurut Soekarto Indra Farudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengurusi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan tertentu. Dapat disimpulkan hal ini yang penting mengenai kepemimpinan antara lain kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok terorganisasi berhubungan dengan tenaga manusia dan sebagai satu kekuatan atau potensi. Pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sikap-sikap yang positif daripada individu-individu yang dipimpinnya. Selanjutnya, ciri-ciri seorang pemimpin. Menurut Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin adalah kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasi. Yang kedua, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang keempat, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Yang kelima, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah dan yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif dan efisien. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu pada 4 hal pokok, yaitu 1. Sifat yang keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, pengetahuan dan kompetensi profesional. Fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah adalah sebagai pendidik, sebagai manajer, sebagai administrator, supervisor, pemimpin, dan inovator. Yang selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Yang B, mengomunikasikan visi itu dengan efektif. Teori kepemimpinan. Yang C, teori kepemimpinan transformasional. Yang selanjutnya, pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan peran dan tugas. Yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan.
partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Isjoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab dan pengambilan keputusan sepenuhnya pada para bawahan atau hampir sama sekali tidak memberi pengarahan. Selanjutnya, beberapa masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin, yaitu jenis dan bentuk konflik. Jenis dan bentuk konflik itu memiliki implikasi dan konsekuensi bagi manajer lembaga pendidikan, karena manajer memiliki peran yang fungsional dalam mengelola konflik dan diharapkan mampu mengelola sebaik mungkin hingga menghasilkan kepuasan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya seperti menurut Mujamil Qamar sebagai berikut. Konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Untuk mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan adalah diperlakukannya suatu upaya untuk mensinkronkan permasalahan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.